Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Novia dari kelas SI5SP. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Enterprise Arsitektur, yang dimana di dalam Enterprise Arsitektur ini memiliki banyak pokok bahasan. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengantar arsitektur enterprise. Dalam capaian pembelajaran ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur enterprise, yang dimana meliputi metode, framework, dan dasar pendekatan arsitektur enterprise. Dalam arsitektur enterprise ini, memiliki 5 topik bahasan. Yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Yang kedua, proses arsitektur. Yang ketiga, faktor pendorong arsitektur enterprise. Yang keempat, metode dan framework arsitektur enterprise. Yang kelima, arsitektur berorientasi layanan. Tetapi di sini akan kita bahas yang pertama dulu, yaitu konsep arsitektur enterprise. Dalam praktek bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi sangat penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Konsep arsitektur enterprise. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu arsitektur itu apa. Di sini arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis yang nantinya kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur adalah konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder adalah seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan ketertarikan di dalam pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Munculnya disiplin ilmu Enterprise Engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali, menurut The Open Group 2011. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise adalah kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise architecture yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise architecture ialah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise architecture mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Serta tanpa arsitektur yang bagus akan sulit mencapai sebuah kesuksesan bisnis. Karakteristik yang paling penting dari sebuah enterprise architecture adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise itu sendiri. Sebuah enterprise architecture yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Dan yang terakhir, visualisasi pemodelan enterprise, model, view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani komunikasi gap antara arsitektur dan stakeholder. Sekian presentasi pengantar arsitektur enterprise dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.